Selamat malam. Akhir-akhir ini saya sangat sedih melihat keadilan di negeri kita ini, khususnya yang terkait dengan korupsi, suap, komisi dan sejenisnya. Nampaknya carut marut tidak berkeadilan. Apalagi setelah melihat kasus BTS, kasus Timah, dan terakhir ini kasus Ronald Tanur, di mana mantan pejabat MA yang inisialnya SR ditemukan sejumlah uang di rumahnya senilai 920 M, hampir 1 triliun ya, plus emas 51 kilogram. Wow, luar biasa. Dan ternyata mantan pejabat MA ini yang inisialnya SR itu mengakui sudah menjadi makelar kasus kurang lebih 10-12 tahun. Ingat ya, ini mantan pejabat MA, wakil dari Tuhan. Ini benar-benar gila, rusak sistem hukum di Indonesia. Selama 10-12 tahun dengan nilai uang 920 M plus 51 kilogram emas. Ini benar-benar saya nggak bisa bayangin. Orang ini benar-benar memiliki jejaring yang kuat dengan aparat penegak hukum. Kalau tidak, impossible rasanya dia bisa menyimpan uang tunai 920 M plus 51 kilogram emas. Nah, kalau kita rata-rata satu kasus membutuhkan 20 M, termasuk komisinya dia di dalam menyelesaikan jual beli perkara, maka kurang lebih sekitar 46 kasus yang terselesaikan. 46 kasus itu melibatkan banyak oknum aparat penegak hukum. Puluhan, bahkan bisa ratusan. Coba bayangkan dengan maling ayam. Inilah yang gak sesuai. Kita bisa melihat kok, tersangka korupsi divonis penjara 4-6 tahun. Iya kan? Masih dikasihkan remisi, masih dikurangi hal-hal yang meringankan selama di persidangan, plus uang yang harus dikembalikan untuk negara jauh daripada nilai uang yang dirampok. Ini fakta, ini kita nggak bisa dipungkiri, nggak bisa tutup mata. Karena itu perlu dilakukan revisi terhadap KUHP
pidana terkait masalah korupsi, suap, komisi dan sejenisnya. Perlu itu kalau kita ingin memberantasnya, kalau pemerintah memiliki political will yang kuat. Yang saya heran lagi, di negara kita itu kan banyak ahli hukum di universitas-universitas, praktisi hukum. Gak main-main loh mereka itu, gelarnya profesor, doktor. Ada lembaga legislatif, ada orang-orang pintar, ya kan? Di Mahkamah Agung ada orang-orang pintar, di KPK ada menterinya juga. Tapi kayaknya gak pernah mereka berpikir untuk merevisi KUHP pidana. Akibatnya apa? Indonesia tetap menjadi surga bagi kaum tersangka korupsi. Masih dikasih Indonesia menjadi karpet merah bagi mereka. Apalagi setelah sanksi hukuman penjara dikenakan, divonis. Begitu masuk hotel Prudio, masih ada oknum di lapas-lapas minta opeti, termasuk di lapas KPK. Coba, ini seperti cerita sinetron Turki, Cinta Elif. Cerita sinetron itu mencerminkan kondisi di Indonesia, mulai dari aparat kepolisian, jaksa, hakim, penasihat hukum, mereka bersatu. Bersatu untuk membela tersangka, untuk membela kejahatan. Ini yang terjadi. Nonton Cinta Elif nggak? Sinetron Turki. Kalau belum nonton, tontonlah. Itu mencerminkan kondisi hukum di Indonesia. Persis. Lalu apa yang harus diperbuat untuk memberantas korupsi, memberantas suap, komisi dan lain-lain dan sejenisnya? Lakukan revisi undang-undang KUHP pidana. Apa yang harus direvisi? Pertama, sanksi hukuman penjara itu harus berbanding lurus dengan nilai uang yang dirampok. Katakanlah nilai uang yang dirampok 10 M, maka sanksi hukuman penjara 10 tahun. Oke? Hal-hal yang meringankan, kasih maksimal 2 tahun. Artinya hukuman penjara menjadi 8 tahun. Selanjutnya, jangan diberikan remisi. Jangan diberikan remisi. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, mereka yang jadi tersangka begitu keluar dari penjara tidak boleh menjabat di perusahaan-perusahaan milik BUMN. Apakah itu komisaris, apakah itu direksi. Juga tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPR, maju sebagai pilkada juga tidak boleh. Apalagi duduk di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, jelas tidak boleh. Ingat,
Kita juga harus menciptakan pemerintahan yang bersih. Bersih apa? Bersih dari tangan-tangan orang yang kotor. Ingat itu. Jika KUHP pidana itu direvisi seperti yang saya katakan tadi, saya yakin upaya memberantas korupsi, suap, ya kan, komisi bisa dilakukan. Dan lagi, dengan revisi tersebut maka tidak ada yang bisa bermain. Karena apa? Semuanya sudah terukur secara kuantitatif. Mulai dari aparat kepolisian, mulai dari jaksa, mulai dari hakim, dari lawyer, semuanya sudah fix. Orang korupsi 10M, sanksi penjara 10 tahun. Hal yang meringankan maksimal 2 tahun, 8 tahun. Siapa yang mau bermain di sana? Gak ada lagi cerita koruptor dihukum 4 tahun, efektif setelah dikurangi remisi, dikurangi hal-hal yang meringankan menjadi 2 tahun. Gak ada lagi cerita seperti itu. Gak ada lagi celah yang bisa membantu koruptor. Gak ada lagi. Coba sekarang kita lihat, apalagi, ya kan, hukum terbalik itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Hukum pembuktian terbalik tidak bisa. Makanya itu LHKPN itu saya anggap sebagai lip service, hanya sekedar proforma, sekedar laporan. Makanya tidak heran kalau LHKPN itu banyak yang terlambat melaporkan, bahkan tidak dilaporkan. Padahal itu salah satu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Apalagi fakta integritas. Oh, itu hanya sekedar tulisan tangan. Itu hanya sekedar tulisan tangan. Artinya apa? Mereka hanya memperbaiki sistem. Undang-undangnya tidak. Revisinya tidak dilakukan. Ya jadinya seperti ini. Apalagi kalau kita lihat, coba cek LHKPN yang dilaporkan pejabat, umumnya 2 isinya, tentang aset. Aset diperoleh hasil sendiri. Yang kedua, hibah. Pertanyaan saya, coba cek lagi aset-aset yang dimiliki hasil sendiri. Nilai perolehannya dengan gaji plus tunjangan yang diterima jauh lebih besar nilai perolehan aset. Pertanyaannya, dari mana duitnya dia bisa beli itu? Toh gaji sama tunjangannya gak mampu. Berapa biaya hidupnya dia dalam 1 bulan? Berapa kemampuan menabung? Semuanya bisa dilihat. Jangan menutup mata lah. Jangan menutup mata. Fakta ini. Yang kedua, hibah. Hibah dari mana? Hibah itu kebanyakan, yaitu tadi, dari kasus-kasus yang terjadi. Daripada ngasih duit, dihibahkan aja tanahnya, dihibahkan aja rumahnya. Gak terdeteksi.
Enak kan? Itulah LHKPN. Jadi di sini untuk LHKPN memang susah karena pembuktian terbalik belum ada. Karena itu satu-satunya, bukan satu-satunya ya, ada banyak cara sih. Tapi antara lain untuk menciptakan atau untuk mengurangi pemberantasan korupsi. Satu, setiap pejabat yang dilantik dalam 1 bulan wajib melaporkan LHKPN. Kalau tidak, copot pejabat itu atau turunkan dari jabatannya. Yang kedua, cek laporan pada saat dia menjabat dan setelah dia berakhir jabatannya. Berapa kenaikan asetnya? Cek kenaikan gajinya. Selaras enggak? Mumpuni enggak? Kalau tidak, panggil. Panggil. Harus bertanggung jawab dia. Ini yang penting. Jadi, sekali lagi saya tekankan, selama tidak dilakukan revisi terhadap undang-undang KUHP pidana, seperti yang saya katakan tadi, jangan harap korupsi bisa diberantas. Indonesia tetap menjadi surga bagi koruptor. Indonesia tetap menjadi karpet merah bagi koruptor. Dan Indonesia darurat korupsi suap komisi. Itu. Kemudian satu lagi tentang penyitaan aset koruptor. Sampai kapanpun tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Memang ketika menjadi tersangka dan divonis, maka koruptor wajib untuk mengembalikan uang ke negara. Tetapi nilainya kecil, gak sebanding dengan uang yang dirampok. Karena itu, ini juga harus direvisi. Minimal 80% dia harus mengembalikan uang kepada negara. 80% dari nilai uang yang dirampok. Itu juga harus direvisi. Kalau tidak, keluar dari penjara, wah, masih kaya dia. Padahal duitnya duit haram. Duit haram. Itu juga harus dilakukan. Karena itu sekali lagi, ya kan, tolong para ahli hukum, ya kan, para praktisi hukum, ya kan, orang-orang di tokoh-tokoh apa ICW dan sebagainya, orang-orang pintar di MA, di kejaksaan, di KPK, bahkan para menteri, tolong berpikir ke sana. Kalau kita ingin memberantas korupsi, kalau kita ingin supaya rakyat kita makmur, gitu saran saya. Terima kasih.